Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 2 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah bayi dari Bethlehem. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mempelajari firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Sebab oleh karena bayi dari Bethlehemlah kami boleh kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Bayi dari Bethlehem. Ayat inti terdapat di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Para orang tua dalam mendidik anak-anakmu, pelajarilah pelajaran yang telah Allah berikan di alam. Tanyakan kepada tukang kebun proses apa yang dia lakukan untuk membuat setiap cabang dan daun tumbuh subur dengan indahnya dan berkembang secara simetris dan indah. Dia akan memberitahu Anda bahwa itu bukan melalui sentuhan kasar, bukan melalui upaya kekerasan, karena ini hanya akan mematahkan batang yang halus. Hal itu dilakukan dengan sedikit perhatian yang sering diulang-ulang. Dia membasahi tanah dan melindungi tanaman yang tumbuh dari tiupan angin kencang dan terik matahari, dan Allah menjadikan tanaman-tanaman itu tumbuh subur dan berbunga indah. Doronglah pernyataan kasih terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Alasan mengapa ada begitu banyak pria dan wanita yang keras hati di dunia ini adalah karena kasih sayang yang sejati telah dianggap sebagai kelemahan dan telah dikecilkan serta ditekan. Sifat terbaik dari orang-orang ini tertahan di masa kanak-kanak, dan kecuali terang kasih ilahi meluluhkan keegoisan mereka yang dingin, kebahagiaan mereka akan hancur selamanya. Jika kita ingin anak-anak kita memiliki roh kelemah lembutan Yesus dan simpati yang diwujudkan para malaikat kepada kita harus menyemangati dorongan kemurahan hati penuh kasih sayang pada masa kanak-kanak.
Ajari anak-anak untuk melihat Kristus di alam, bawa mereka ke udara terbuka, di bawah pohon-pohon mulia, ke taman, dan dalam semua karya ciptaan yang menakjubkan. Ajari mereka untuk melihat pernyataan kasih-Nya. Ajari mereka bahwa Dialah yang membuat hukum, yang mengatur semua makhluk hidup, bahwa Dia telah membuat hukum untuk kita, dan bahwa hukum-hukum ini adalah untuk kebahagiaan dan kegembiraan kita. Jangan melelahkan mereka dengan doa-doa panjang dan nasihat-nasihat yang membosankan, tetapi melalui pelajaran alam, ajarkan mereka ketaatan pada hukum Allah. Saat Anda memenangkan kepercayaan mereka pada Anda sebagai pengikut Kristus, akan mudah untuk mengajari mereka tentang kasih agung yang olehnya Ia telah mengasihi kita. Sementara Anda mencoba menjelaskan kebenaran keselamatan dan mengarahkan anak-anak kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi, para malaikat akan berada di sisi Anda. Allah akan memberikan karunia kepada para ayah dan ibu agar anak-anak mereka tertarik pada kisah berharga tentang bayi dari Bethlehem yang benar-benar merupakan harapan dunia. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 516 dan 517. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Yesus, Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 223, paragraf 2. Untuk menjadi pembela manusia di hadapan Bapa, Juru Selamat akan menjalani kehidupannya di bumi sebagaimana seharusnya setiap manusia menerima kesukaran, kesedihan, dan godaan. Itu sebabnya telah dinubuatkan oleh Nabi Mika akan kedatangan seorang yang akan memimpin Israel yang lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 1 berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Itu sebabnya Yesus disebut bayi dari Bethlehem. Dan tentang bayi Bethlehem ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 223, paragraf 2. Sebagai bayi dari Bethlehem, Dia akan menyatu dengan umat manusia, dan melalui kehidupan yang tak bernoda, mulai dari palungan hingga salib, Dia akan menunjukkan bahwa manusia melalui kehidupan yang penuh pertobatan dan iman kepadanya dapat dikembalikan kepada perkenanan Allah. Karenanya, bayi dari Bethlehem itu artinya anak Allah yang telah menjadi manusia. Agar oleh kehidupan manusia Yesus Kristus yang tak ternoda, kita yang percaya dapat diubahkan menjadi serupa dengan Yesus dan berkenan kepada Bapa. Karenanya Roh Nubuat menambahkan dalam The Review and Herald tanggal 28 Januari tahun 1909 paragraf 11. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang mau menerimanya dapat mempunyai kuasa untuk menjalani kehidupannya yang benar. Kristus membuktikan bahwa manusia dapat berpegang teguh pada kuasa Allah oleh iman. Ia menunjukkan bahwa orang berdosa melalui pertobatan dan penerapan iman dalam kebenaran Kristus dapat didamaikan dengan Allah dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi mengatasi kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Inilah pentingnya bayi dari Bethlehem bagi kita, yaitu anak Allah yang telah menjadi manusia. Agar oleh kehidupannya yang sempurna, yaitu oleh penurutan kepada hukum Bapanya, Yesus menjadi teladan sempurna bagi kita. Itulah kebenaran Kristus yang dikaruniakan kepada kita yang percaya.
Nah, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 41, paragraf 4. Ajari anak-anak untuk melihat Kristus di alam. Bawa mereka ke udara terbuka, di bawah pohon-pohon mulia, ke taman, dan dalam semua karya ciptaan yang menakjubkan. Ajari mereka untuk melihat pernyataan kasih-Nya. Apakah yang kita lihat di alam yang menyatakan tentang Kristus dan kasih-Nya? Roh Nubuat membantu kita dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 189, paragraf 3. Burung layang-layang dan bangau mengamati pergantian musim. Mereka bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk menemukan iklim yang sesuai dengan kenyamanan dan kebahagiaan mereka. Sebagaimana yang Tuhan rancang untuk mereka lakukan. Mereka patuh pada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Inilah yang kita lihat di alam tentang Yesus. Allah menuruti akan perintah-perintahnya. Sebab Yesus sendiri patuh kepada hukum Bapanya dan tinggal dalam kasih Bapanya. Inilah yang para orang tua perlu ajarkan kepada anak-anaknya dari alam. Dan bahkan hukum alam itu Yesus yang buat. Sebab Allah Bapa menciptakan segalanya melalui anaknya. Karenanya, that I may know him, halaman 26, paragraf 4, menyatakan, semakin kita memikirkan tentang kelahiran Kristus sebagai seorang bayi di dunia ini, hal itu semakin menakjubkan. Bagaimana mungkin bayi yang tak berdaya di palungan Bethlehem masih merupakan anak Allah yang ilahi? Meskipun kita tidak dapat memahaminya, kita dapat percaya bahwa Dia yang menjadikan alam semesta demi kita telah menjadi seorang bayi yang tak berdaya. Sekalipun lebih tinggi dari malaikat manapun, sekalipun sama agungnya dengan Bapa di tahta sorga, Dia menjadi satu dengan kita. Di dalam Dia, Allah dan manusia menjadi satu, dan dalam penyataan inilah kita menemukan harapan bagi umat manusia yang telah jatuh. Dengan memandang Kristus dalam wujud manusia, kita memandang Allah dalam kemanusiaan dan melihat di dalam Dia kecermerlangan kemuliaan ilahi, gambaran wujud Allah Bapa. Inilah bayi dari Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Anak Allah telah menjadi manusia oleh kelahirannya di Bethlehem. Allah Bapa dan manusia dipersatukan di dalam Dia. Sebab Yesus adalah gambar wujud Bapa, dan hanya melalui Dia, barang siapa yang percaya dapat kembali kepada Bapa. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua, sebab oleh bayi dari Bethlehem, kita tidak hanya dapat kembali kepada Bapa, tetapi dipersatukan dengan Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kami merenungkan bayi dari Bethlehem, anak Allah yang telah turun menjadi manusia, dan meskipun dia telah menjadi manusia, dia tetap masih anak Allah. Sebab di dalam Dialah Bapa dan kami dipersatukan, Allah dan kemanusiaan bersatu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami dengan menerima Kristus dalam hati, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan itulah satu-satunya cara untuk kami bersatu dengan Engkau, ya Bapa. Dan semuanya ini hanya oleh karena Kristus hidup dalam kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.